Tahun 2018 yang lalu, aku pernah diajak oleh ayahku berkunjung kepada salah satu kawan lamanya yang ada di daerah Jampang atau di daerah Cianjur Selatan. Pada saat itu, kami berangkat pukul 8 pagi menggunakan sepeda motor ayahku. Namun karena sudah sekitar 5 tahun lebih, ayahku tak berkunjung ke rumah kawan lamanya, sehingga selama perjalanan kami banyak bertanya kepada orang-orang di sana. Ditambah lagi rute perjalanan yang kami tempuh cukup banyak melewati lokasi yang masih dikelilingi oleh pepohonan besar. Mungkin kalian semua tahu bagaimana keadaan di daerah Jampang seperti apa. Singkat cerita, karena ini bukan cerita perjalanan horor, sampailah kami di tujuan pukul 2 sore. Ketika kami sampai, ternyata kami sudah disambut di depan rumah kawan lama ayahku ini oleh satu keluarga, yaitu Pak Bambang yang tidak lain adalah kawan ayahku, Bu Rani istri dari Pak Bambang, dan seorang gadis kecil yang sangat cantik bernama Rika yang tidak lain adalah anak dari Pak Bambang dan Bu Rani. Akhirnya kami pun turun dari motor dan langsung bersalaman dengan mereka. Ayahku saling bercengkrama dengan Pak Bambang, layaknya kawan lama yang sudah lama tidak bertemu. Lalu kami dipersilahkan ke dalam rumah. Dan setelah kami masuk, ternyata di dalam rumah ada seorang wanita tua yang mungkin usianya sekitar 70 atau 80 tahun. Sebut saja namanya Mak Sum, yaitu ibu dari Pak Bambang sendiri. Kami pun dipersilahkan duduk dan dihidangkan makanan dan berbagai macam buah-buahan. Sebenarnya selama di situ aku cukup bosan karena dari pertama datang aku hanya mendengarkan ayahku dan Pak Bambang bercerita panjang lebar. Ditambah lagi keadaan di sana sangat susah sinyal. Namun yang membuat aku cukup betah, anak gadis cantik itu terus menggoda dan mengajakku untuk bermain dan bercanda. Sebagaimana layaknya anak kecil, ia terus mengeluarkan semua mainannya dan memamerkannya kepadaku. Walaupun kondisiku saat itu cukup capek, tapi karena aku sedikit menyukai anak kecil, setidaknya bisa menjadi hiburan untuk diriku sendiri. Tak terasa setelah berbagai hal yang kami lakukan di sana, waktu pun saat itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Namun Rika masih saja mengajakku untuk bermain. Mungkin saat itu Bu Rani melihat raut wajahku yang sudah benar-benar mulai kecapean, sehingga Bu Rani menyuruh Rika untuk berhenti mengajakku bermain dan menyuruhnya untuk segera tidur. Namun karena mungkin betah dengan adanya orang baru di dalam rumahnya, anak itu tidak mendengarkan sedikit pun omongan orang tuanya. Hingga tiba-tiba Bu Rani ini berkata seperti ini, "Rika, ayo tidur dulu, kasihan omnya udah capek. Kalau Rika nggak tidur, nanti Nyi Kuntring dateng loh ke sini." Entah siapa Nyi Kuntring yang dimaksud. Namun saat anak itu mendengar nama tersebut,
Tiba-tiba wajah anak itu seperti ketakutan dan langsung berlari ke pelukan ibunya dan meminta untuk mengantarnya tidur. Tapi tiba-tiba Maksum yang lebih banyak terdiam tiba-tiba marah kepada Bu Rani, dikarenakan Bu Rani yang menyebut nama Nyi Kuntring tersebut. "Hei, hati-hati kalau bicara, nyebut-nyebut nama sembarangan." Saat itu Bu Rani hanya tertunduk mendengar Maksum memarahinya. Akhirnya aku pun dipersilahkan untuk tidur di suatu kamar yang sudah dipersiapkan. Dan aku pun mulai memasuki kamar tersebut dan mulai tertidur dengan sejuta pertanyaan tentang siapa Nyi Kuntring yang dimaksudkan. Keesokan harinya, aku pun terbangun pada jam 8 pagi. Saat aku keluar dari kamarku, ternyata keadaan rumah sudah sangat sepi. Kulihat ayahku pun tidak ada di sana. Namun tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara Maksum yang memanggil namaku. Aku pun segera bergegas menghampiri wanita tua itu. Saat kuhampiri, ternyata wanita tua itu sedang membereskan kayu bakar dan memasukkannya ke dalam sebuah karung. Sambil berdiri setengah membungkuk, Maksum berkata kalau ayahku dan Pak Bambang sedang pergi berjalan-jalan memutari kampung tersebut, sedangkan Bu Rani sedang pergi ke kota bersama Rika untuk membeli perlengkapan sekolah, dikarenakan pada tahun itu Rika, si gadis kecil, baru akan memasuki sekolah dasar. Dan Maksum pun menyuruh dan menyarankan agar aku segera sarapan di meja makan yang sudah disediakan. Namun karena saat itu aku belum ingin sarapan, aku pun menanyakan apakah ada warung kopi terdekat dari rumah itu. Maksum pun menjawab jika di depan sana ada sebuah warung kecil yang biasanya para bapak-bapak mengopi. Jaraknya tidak jauh, hanya terhalang oleh 4 bangunan rumah dari rumah Maksum. Aku pun segera membasuh wajahku dan langsung pergi ke sebuah warung yang disebutkan oleh Maksum. Pada saat sampai di warung tersebut, ternyata keadaan warung itu cukup sepi. Tidak ada orang lain di sana selain seorang ibu-ibu penjaga warung tersebut. Aku pun segera memesan 1 gelas kopi. Saat aku sedang menikmati kopi tersebut, tiba-tiba datang 2 orang bapak-bapak yang juga memesan kopi yang sama di sana. Awalnya aku tidak sama sekali menghiraukan mereka. Tapi ada suatu obrolan mereka yang membuat aku penasaran ingin mendengarkan ceritanya. Jadi salah satu bapak-bapak berkumis tebal, ia bercerita bahwa adiknya semalam yang baru saja pulang merantau dari Jakarta diganggu oleh sosok Nyi Kuntring. Beginilah penuturan cerita bapak berkumis tebal tersebut. Ketika adiknya yang bernama Saipul yang baru saja pulang dari Jakarta, ia turun dari sebuah elep di ujung jalan sana. Dari ujung jalan sana, untuk sampai ke kampung ini harus menggunakan motor, dikarenakan jaraknya sekitar 600 meter.
karena Saipul ini tidak membawa motor dan kebetulan keluarganya tidak memiliki motor untuk menjemputnya. Akhirnya Saipul pun sedikit berjalan ke sebuah pangkalan ojek. Namun karena sudah pukul 10 malam, di pangkalan tersebut tidak ada satupun ojek yang ia harapkan. Akhirnya, karena tidak ingin berlama-lama, Saipul pun memutuskan untuk berjalan kaki ke kampungnya. Awalnya di perjalanan baik-baik saja, walaupun sepanjang perjalanan suasananya sangat gelap. Hingga pada saat di tengah perjalanan, dari belakang Saipul melihat ada sebuah lampu motor yang cukup terang berjalan ke arah dia melangkah. Sedikit ada harapan di hati Saipul ini. Semoga saja pengendara motor itu sendirian, sehingga ia bisa menumpang ke tujuan. Awalnya ia mengira pengendara itu adalah seorang laki-laki. Namun saat saling berpapasan, ternyata pengendara motor itu adalah seorang ibu-ibu berusia setengah baya. Ibu-ibu itu tersenyum ke arah Saipul dan tiba-tiba memberhentikan motornya tepat di depan Saipul. Saipul ini sedikit terdiam melihat wajah ibu-ibu tersebut. Dia merasa tidak asing dengan orang tersebut. Tapi dia tidak ingat siapa orang yang ada di depannya tersebut. Tiba-tiba ibu-ibu itu langsung bertanya kepada Saipul, "Mau kemana, ah?" Dengan gugup Saipul pun menjawab, Ini bu, mau ke Kampung Tebu." "Ya udah, ayo bareng aja sama ibu." Awalnya Saipul sedikit menolak ajakan tersebut. Tapi karena ibu-ibu tersebut mengajaknya terus-menerus, hingga akhirnya Saipul pun menerima ajakan seorang ibu pengendara motor tersebut. Saat motor itu sudah dijalankan, tidak ada pembicaraan di antara mereka berdua. Namun tiba-tiba Saipul sedikit mencium aroma bau gosong dari badan ibu-ibu tersebut. Tapi Saipul tidak menghiraukannya. Dan Saipul ini terus mengingat siapa sebenarnya ibu-ibu tersebut. Tapi tidak lama kemudian, entah kenapa Saipul ini seperti terhipnotis. Dia tidak sadar perjalanan menuju rumahnya yang jika ditempuh dengan motor mungkin hanya akan memakan waktu sekitar 20 menit. Tapi kali ini dia mulai merasa sangat lama dalam perjalanan tersebut. Saipul ini ingin bertanya kepada ibu-ibu tersebut. Tapi anehnya, tiba-tiba mulut Saipul ini seperti terkunci dan badannya sangat susah untuk digerakkan. Namun bola mata Saipul masih bisa melirik ke arah ke kiri dan kanan. Saat mata Saipul melirik ke arah kaca spion, Saipul ini merasa terkejut karena ternyata dari tadi si ibu pengendara motor ini menatap wajah Saipul dari arah kaca spion. Disitulah Saipul pun mulai merasa ada yang ganjil. Ditambah lagi, mata Saipul ini seperti dipaksa untuk saling bertatapan dengan mata ibu tersebut. Dan ditambah terlihat ada senyuman jahat di wajah ibu-ibu tersebut.
Siapa yang tidak merasa takut? Bukannya melihat ke arah jalan saat mengendarai motor, ibu-ibu ini malah menatap ke arah Saipul tanpa melihat ke arah jalan sedikit pun. Semakin lama, badan Saipul ini semakin susah untuk digerakkan. Hingga saat Saipul ini melirik ke arah kanan dan kiri, ternyata Saipul baru tersadar kalau selama dibonceng oleh ibu-ibu tersebut, dari tadi mereka hanya mengelilingi satu bangunan kosong. Yang Saipul sadari itu adalah bangunan bekas rumah Nyai Kuntring, seorang wanita paruh-baya yang sudah lama meninggal dunia. Saat benar-benar mulai ketakutan, tiba-tiba Saipul ini dikagetkan dengan suara tawa menyeramkan dari ibu-ibu yang memboncengnya. Dan saat itu juga Saipul pun langsung melirik ke arah kaca spion kembali. Dan betapa terkejutnya Saipul saat ia melihat dari kaca spion wajah ibu-ibu ini yang tadinya biasa saja, kini sudah berubah menjadi wajah yang penuh dengan luka bakar, dengan matanya yang hampir keluar. Saipul pun hampir pingsan dibuatnya. Namun tiba-tiba motor yang dari tadi berjalan terus-menerus akhirnya berhenti tepat di depan rumah kosong tersebut. Namun tetap badan Saipul ini belum bisa ia gerakkan. Tiba-tiba kembali ibu-ibu ini berkata kepada Saipul, "Ayo mampir ke rumah Nyai. Dulu rumah Nyai yang itu, tapi sekarang Nyai tinggal di gundukan tanah itu." Sambil menunjuk ke arah sebuah makam yang ada di depan bekas rumah Nyai Kuntring. Dan disitulah Saipul benar-benar yakin kalau yang dari tadi memboncengnya adalah sosok Nyai Kuntring. Nyai Kuntring ini terus tertawa, dan Saipul pun mulai berusaha membaca doa-doa yang dia bisa di dalam hatinya. Hingga akhirnya Saipul pun bisa menggerakkan badannya. Tanpa pikir panjang, Saipul pun langsung berlari ke arah rumahnya. Begitulah kejadian yang diceritakan oleh bapak-bapak berkumis tebal tentang adiknya Saipul yang semalam diganggu oleh sosok Nyai Kuntring. Setelah menguping cerita tersebut, ditambah lagi kopiku yang sudah habis, aku pun segera membayarnya dan langsung pulang kembali ke rumah Pak Bambang. Di malam harinya, ketika kami sedang berkumpul seperti malam sebelumnya, tiba-tiba kami mendengar suara seseorang yang berlari dan berteriak meminta tolong. Kami pun langsung beranjak dari duduk dan langsung melihat siapa orang tersebut. Ketika sampai di luar, kami melihat ada seorang pria yang berlari dari arah timur menuju ke arah kami yang sedang berdiri. Saat mulai mendekat, Pak Bambang langsung menahan orang itu dan bertanya apa yang terjadi. Dengan tergesa-gesa, lelaki tersebut berkata kalau dia diganggu sosok hantu wanita berwajah gosong. Sebut saja namanya Mang Taslim. Mang Taslim bercerita kalau dia adalah seorang yang baru pindah dari Bogor ke kampung sebelah sekitar 2 bulan yang lalu.
Mang Taslim ini berjualan bakso keliling. Karena ingin mencoba keberuntungannya, Mang Taslim mencoba untuk berjualan ke kampung Tebu, yaitu kampung Pak Bambang ini. Sesudah maghrib, ia mulai memasuki kampung ini. Awalnya baik-baik saja. Namun sayang, di kampung ini tidak ada satu orang pun yang membeli baksonya. Pak Taslim terus mendorong gerobaknya hingga akhirnya dia sampai di sebuah rumah yang besar dan sangat terang. Pak Taslim pun berhenti di depan rumah tersebut karena dia mendengar suara yang begitu ramai dari dalam rumah tersebut. Namun aneh, suara dari dalam rumah tersebut mirip dengan suara orang yang sedang berdemo. Pak Taslim berpikir kalau mungkin sedang ada sebuah acara di dalam rumah tersebut. Tanpa pikir panjang, Pak Taslim pun mulai membunyikan suara ketukan mangkuknya dan berteriak menyebut bakso. Berharap orang di dalam rumah tersebut ada yang mendengar dan mau membeli bakso miliknya. Pak Taslim pun tiba-tiba merasa aneh ketika suara di dalam rumah tersebut seketika hening. Lalu tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara wanita yang entah dari mana asalnya, tapi sudah ada di belakang Pak Taslim. Pak Taslim awalnya terkejut, tapi ia melihat wanita tersebut tersenyum ke arah dirinya dan berkata, "Beli baksonya, Mang." Mang Taslim pun merasa senang karena akhirnya ada juga orang yang mau membeli baksonya. Tapi ia kembali terkejut ketika wanita itu memesan 200 mangkuk bakso. "Waduh, banyak banget, Bu. Saya gak bawa bakso sebanyak itu. Ini paling cuma ada 50 biji bakso, Bu." Tiba-tiba wanita itu menjawab, "Oh ya udah, seadanya aja, Mang." Mang Taslim pun mulai menyiapkan pesanan wanita tersebut. Karena tidak membawa mangkuk sebanyak itu, dia mulai menyiapkan kantong bakso sebanyak 50 kantong. Sambil menyiapkan, kembali Mang Taslim ini bertanya, "Banyak banget, Bu, beli baksonya. Buat siapa ya, Bu?" Ternyata jawaban wanita itu sontak membuat Mang Taslim terkejut. Karena wanita itu menjawab, "Itu buat warga yang udah bakar saya, Mang." Mang Taslim pun langsung menoleh ke arah wanita tersebut. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat wajah wanita itu sudah berubah menjadi sangat gosong dan penuh dengan luka bakar. Jelas saja ia ketakutan dan hampir pingsan dibuatnya. Ia tidak lagi memikirkan gerobak baksonya. Mang Taslim langsung berlari terbirit-birit menjauhi sosok wanita tersebut. Suara tawa wanita itu mulai mengiringi ketakutan dirinya. Namun dia terus berlari dan berteriak meminta tolong. Hingga akhirnya dia bertemu dengan kami dan menceritakan apa yang setelah dia alami. Setelah mendengar cerita tersebut, Pak Bambang dan ayahku berinisiatif mengantar Mang Taslim kembali ke rumah itu untuk mengambil gerobaknya. Dan aku pun kembali masuk ke rumah Pak Bambang bersama Bu Rani dan Maksum. Saat berada di dalam rumah, karena sudah benar-benar penasaran, akhirnya aku beranikan diri untuk menanyakan siapa sebenarnya Nyi Kuntring. Dan akhirnya dari situlah Maksum menceritakan tentang siapa sebenarnya Nyi Kuntring.
Dan dari situlah akhirnya aku tahu siapa sosok Nyi Kuntring sebenarnya. Namun tidak akan aku ceritakan di video kali ini. Tapi mungkin akan aku ceritakan di video selanjutnya. Lanjut ke cerita. Tidak lama kemudian, akhirnya ayahku dan Pak Bambang sudah kembali ke rumah. Ayahku berkata, ternyata gerobak Mang Taslim berada persis di depan rumah kosong dan seperti bekas terbakar. Menurut ayahku, Mang Taslim pun terkejut melihat keadaan rumah yang seperti itu. Karena pertama kali Mang Taslim melihatnya, dia melihat kalau rumah itu sangat bagus dan sangat terang dengan banyaknya lampu-lampu.